Oke, jadi sekarang update setelah sekian jam dari video terakhir, update-nya adalah kita coba lihat apa yang dikerjakan harga di time frame 4 jam dulu. Time frame 4 jam kita melihat ini ada inversion fair value gap 4 jam yang di retest tadi oleh harga masuk kembali ke area inversion fair value gap. Nah, melewati sedikit wick-nya, menyentuh ke dalam area bearish order block 4 jam. Tapi body candle-nya semua masih merespect inversion fair value gap 4 jamnya. Kemudian harga turun. Nah, di time frame kecil, di time frame 1 jam, kita mencari juga, ini kan respect ya, sama bearish PD array in premium. Terus sekarang kita mau cari disrespect bullish PD array in discount. Untuk itu kita pertama-tama ukur dulu range 1 jamnya. Premium discountnya. Kemudian kita melihat di sini ada breaker, bullish breaker 1 jam. Well, sebetulnya ini dia high, low, high. Yang ini juga bisa. Nah, ini di disrespect ya, menunjukkan bearish. Karena aturannya kalau bullish trendnya bearish PD array, bullish PD array and discount harusnya di respect. Jadi ini sebenarnya bisa berarti dua hal, bisa berarti bearish, bisa berarti ini masih sideways. Ya, jadi jangan langsung girang, terjun ke ujung bumi, belum tentu. Oke, tapi di time frame 1 jam juga kita mendapatkan bahwa ini nggak bullish. Yang pasti kita take away-nya apa? Ini nggak bullish. Masalah ini akan terjun atau enggak, ada kemungkinan. Tapi ini bisa juga sideways. Nah, terus sekarang kita lihat harga itu di bawah sini, deep in discount, ini ada order block bullish time frame 1 jam. Terus di time frame 15 menit time frame 15 menit ini juga ada bullish order block in discount. Ini sudah di break ke bawah, disrespect. Sekali lagi, signs of bearishness atau sideways at the best. Yang kita harapkan sih bear. Nah, sekarang apa selanjutnya? Selanjutnya gue mau lihat harga bereaksi terhadap order block bullish 1 jam. Ini naik ke area premium lagi dulu. Di sini ada fair value gap bearish 1 jam. Dan ada order block bearish 1 jam. Gue berharap harga naik lagi dulu ke atas untuk kemudian lanjut turun, break ini semua ke bawah sesuai dengan narasi higher time frame gue. Ini kalau kita lihat profile marketnya, ini akumulasi besar nih setelah hari Senin dan Selasa naik hampir $200. Ini akumulasi besar di hari
Jadi ini profile market nggak masuk nih, karena ini harusnya kalau hari Seninnya dia lanjut naik, ini berarti continuation atau X. Hari Selasanya harusnya A, karena XAMD harusnya. Ini malah habis X distribusi lagi, jadi ini udah yang gue bilang kalau profile market atau quarterly theory itu hanya buat panduan, guidelines, nggak bisa dipatok mati. Nah sekarang kita nggak bisa gunakan quarterly theory, profile market, weekly profile nggak bisa digunakan. Sekarang kita paling bisa menggunakan fase market AMD. Jadi terakhir dia distribusi di hari Selasa, kemudian hari Rabunya akumulasi. Ini kelihatannya bisa menjadi manipulasi ke atas untuk harga terjun. Tapi sebelum harga terjun, karena ini juga masih London ya, gua mau lihat harga itu bereaksi dulu sama si bullish on the block 1 jam ini. Naik lagi dulu ke premium, baru nanti New York terjun lagi. Begitu. Secara daily profile sekarang, weekly profile ngaco karena AMDX-nya nggak main, daily profile sekarang. Nah kalau di daily profile-nya ini ada New York Midnight Open yang garis horizontal biru tua. Kalau memang harga bearish, dia harusnya naik dulu, sweep liquidity di atas New York Midnight Open, area premium. Jadi kalau New York Midnight Open ini adalah menunjukkan harga itu in premium atau in discount. Everything below the dark blue line is in discount. Everything above the dark blue line is in premium. Jadi kita mau lihat sekali lagi harga naik dulu. Ini daily profile nih, di atas garis horizontal biru tua, masuk mengambil imbalance ini, internal liquidity berupa bearish value gap 1 jamnya, menyentuh ke dalam bearish order block 1 jam untuk kemudian terjun mudah-mudahan sesuai dengan narasi higher time frame gua. Dan nanti closingnya, jadi hari Kamis ini dan besok nih, gue mau lihat harga terjun. Dan nggak tahu apakah dia bisa mengambil 3193 atau enggak di bawah. Tapi at least weekly candle minggu ini bisa tutup di bawah ini, candle range high-nya yang sudah beberapa kali gue sebutkan. Jadi ini updatean untuk pergerakan harga SAU USD, mudah-mudahan bisa membantu. Wah, by the time my video finish processing, look what price did. Jadi waduh, boro-boro ini pullback ke area premium lagi. Ini dia sudah breakdown bullish PD array 1 jam in discount. Ya, ini udah jelas-jelas bearish udah. Nah, ya sudah, mau gimana lagi? Paling nunggu nanti kalau ada pullback. Tapi this is actually good news karena berarti analisa gua, higher time frame naratif gua bahwa ini nggak akan naik sampai ATH lagi itu benar. Dan kelihatannya di quarter 2 2025 ini memang masih akumulasi dulu ini, ya. So actually good news sih kalau buat gua. Terus tadi di atas sini harusnya bisa sell kita, cuma gua di time frame 15 menitnya nggak dapet single candle bearish double patch, nggak ada apa-apa. Cuma ini aja sih konfirmasinya,
bagi yang suka menggunakan candle pattern, ini ada masuk ke dalam order block 4 jam, bearish order block 4 jam, kemudian di 15 menitnya menciptakan bearish engulfing candle. Ya udah, this is it. Di time frame 5 menit juga gua nggak dikasih setup, entry setup juga, ya. Harga naik menciptakan higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, lower low, nggak ada manipulasinya. Di sini dia tidak membentuk market struktur. Ini lower high, lower high, lower high. Jadi memang ini kelihatannya seolah-olah dia manipulasi ke atas, tapi kalau gua kan disiplin, harus di sininya nggak ada struktur, ini mengambil apa ke atas. Shit, nah ini kelewat gua. Ini sebetulnya ada nih single candle, bearish double sweep, time frame 5 menit. Oh my trot, sayang bener. Coba kita tandain dulu, habis ini kita perbesar. Kecil sih dia, jadi kalau nggak kelihatan, kelewat lah. Ini kita ukur aja deh, ini berapa ini? 3402.18, 02.18. Ya ini valid ya, karena si body candle merah ini intact, nggak di break body oleh candle sebelah kanannya. Oh my god, harusnya di sini bisa entry tadi. Kampret dah. Jadi dia udah turun dulu. Di sini nggak membentuk bearish double sweep. Ini tadi yang gue perhatiin, tapi atasnya nggak mau ngambil tuh, kurang ajar. Di sini dia bikin kelewat gua. Sayang bener. Ya sudahlah. Di awal minggu udah dapet 9R. Tapi ini sih cantik nih kalau tadi gue dapet nih. Entry di situ, ini masih turun, dan ini udah bearish mah didiamin aja sampai besok. Hold position. Sampai ke 3193, paling geser BEP diamin. Ini udah berapa R sampai sekarang, sampai harga sekarang sudah 8R. Jadi ngelantur ngurusin ginian. Ayo lanjut. Jadi ini yang gue mau tunjukin lagi adalah gini. Ini sudah di disrespect, ini konfirmasi bear. Juga di sini kita ada ingat yang kemarin di salah satu video gue udah bilang ICT mengajarkan true support and resistance adalah fair value gap. Jadi ini ada fair value gap 1 jam. Lihat dia udah berapa kali nyentuh. Berapa kali dia bekerja. Di sini dia bullish, dilanggar ke bawah, menjadi inversion fair value gap. Jadi ini kalau di support and resistance kita sebut support become resistance atau SBR. Ya, di sini dia naik, berlaku sebagai resistance, menahan harga naik, turun, naik lagi sekali lagi, turun lagi. Dan di sini ini menariknya, body candle-nya itu respect si
fair value gap 1 jam ini. Jadi nutupnya tuh body candlenya nggak melebihi fair value gap 1 jamnya. Di sini sekali lagi masuk ke dalam sedikit. Coba kita lihat benar nggak dia masuk. 3353.14 si fair value gap itu di 3353.08. Gimana lu nggak percaya bahwa market itu algoritmik? Masa dia bisa seefisien ini market menyentuh ke dalam area fair value gap 1 jam hanya 0,06 dolar, terus kemudian terjun. Ini algoritmik cuy. This is, oh shit, this is not market efficiency, supply and demand bullshit lah itu. Terus, jadi ini udah 3 kali bekerja. Di sini dia dilewatin, terus ini dari SBR berubah menjadi RBS atau resistance become support, agar turun lagi ke area fair value gap 1 jamnya, reject, ketahan, naik, di sini turun lagi, nggak kuat turun, ketahan, naik, sekali lagi turun, ketahan, naik. Jadi di sini baru ditembus. Nah ini ditembus berarti ya udah ini konfirmasi bakal turun lagi. Jadi area fair value gap 1 jam ini sudah bekerja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ini area support resistance kuat kalau menurut bahasa retail trader. Kalau kita trader ICT, ini disebutnya reclaimed fair value gap. Jadi ini bullish fair value gap berubah menjadi inversion fair value gap. Kemudian di sini dia ditembus ke atas, berubah menjadi reclaimed fair value gap. Nah ini ditembus lagi ke bawah, ini gue udah nggak tahu apa lagi sebutannya. Anggap aja masih reclaimed fair value gap lah. Ya, bullish fair value gap berubah menjadi inversion fair value gap, berubah menjadi reclaimed fair value gap. Oke, jadi see you at the bottom.